Jodoh Dokter Kim, episode 13. Ethan dengan santainya berjalan masuk ke rumahnya. Ia pikir pasti orang tuanya sudah tidur saat tepat kakinya menginjak anak tangga pertama menuju ke kamarnya. Lampu yang semula temaram kini telah terang benderang. "Dari mana saja kamu, Ethan?" tanya Andre dengan menahan amarahnya. "Kamu mempermalukan kami, nak. Kau tidak memikirkan perasaan kami sebelum kamu mangkir di acara pertemuan malam ini." Tambah Aira seraya menyeka air matanya kasar. Ethan terhenyak melihat Aira menangis. Ethan melangkah ingin memeluk Aira, tapi wanita parubaya itu meninggalkan tempat tersebut. Kekecewaannya terhadap sang putra begitu tinggi. Sekalipun ia tahu Ethan tak ingin dijodohkan, setidaknya dia bisa hadir malam ini dan membicarakannya baik-baik. Karena setiap kali membahas masalah perjodohan ini, Ethan selalu menghindar. Dan malam ini, putra satu-satunya yang selalu dia banggakan telah membuatnya kehilangan muka di sahabatnya. "Pi, ucapan Ethan terpotong karena Andre mengangkat tangannya. "Kalau sesuatu terjadi dengan mami kamu, Papi tidak akan memaafkanmu, Ethan." Suara tegas itu terdengar cukup menakutkan bagi Ethan. Sangat jarang Andre marah seperti ini. Oke, ini memang salahnya karena terlambat datang. Tapi bukankah sejak awal dia memang mengatakan tak ingin dijodohkan? "Pi, Ethan memang agak terlambat datang ke pertemuan itu. Dan Ethan tidak langsung ke meja yang sudah kalian tetapkan. Ethan duduk dari jauh dan melihat wanita itu. Dan yang benar saja Papi sama Mami menjodohkan Ethan dengan wanita seperti itu." Seru Ethan tak kalah tegasnya. "Seperti itu bagaimana maksud kamu?" Ethan menceritakan detail dari diri wanita yang ia lihat dari tadi di hotel dengan menggebu-gebu. Seolah-olah wanita itu sangat tidak pantas untuk menjadi menantu di keluarga mereka. Dengan harapan orang tuanya dapat membatalkan acara perjodohan konyol tersebut. Alis Andre bertautan. "Apa kamu yakin?" "Karena setahu kami, anak sahabat Papi itu orangnya sopan. Apalagi kalau menyangkut masalah pakaian. Dia tidak seperti yang kamu ceritakan baru saja." "Papi tanya saja sama sahabat Papi. Dan lagi, Ethan tidak mau dijodohkan karena Ethan sudah menyukai wanita lain. Ethan harap Papi menghargai keputusan Ethan dan membatalkan perjodohan itu." Ucapnya demikian sembari memandang sang Papi dengan penuh harap. Andre menghembuskan napas pelan. Sangat susah untuk mengatur putranya yang memang wataknya menyerupai dirinya. Keras kepala. Seharusnya ia sudah bisa menebak kejadian seperti ini akan terjadi. Namun sebagai orang tua, dia menginginkan yang terbaik untuk putranya. Andre tak meragukan kemampuan Ethan dalam hal membuat wanita terpesona padanya. Karena soal ketampanan, putranya itu tidak diragukan lagi. Namun sebagai orang tua, sekali lagi dia mengatakan dia ingin yang terbaik untuk putra satu-satunya itu. Dan menurutnya, anak sahabatnya tersebut adalah pilihan yang terbaik. Selain karena cantik, dia juga pekerja keras dan sopan santun. Sejauh ini, itulah yang dia ketahui oleh Andre dan Aira. Andre tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Ethan. Namun dia harus mengambil keputusan karena Andre pun tak ingin jika masalah ini memperburuk hubungannya dengan putranya tersebut. "Baiklah," ucap pasrah Andre dengan keputusan mendadaknya. Ethan bersorak dalam hati. Akhirnya, dia terbebas dari permasalahan yang bisa membuat hubungannya dengan kedua orang tuanya memburuk. Baru saja ia ingin berterima kasih dengan riangnya, tapi ucapan Andre selanjutnya membuat ia menjatuhkan rahangnya. "Tapi dengan syarat, kamu harus membawa wanita itu ke depan Papi dan Mami. Biarkan kami menilainya sendiri. Dan ingat," jari telunjuk Andre terangkat di depan wajahnya, "jangan coba-coba mengelabui Papi dengan menyewa wanita untuk berpura-pura menjadi kekasihmu. Papi akan cari tahu tentang wanita itu."
Papi beri kamu waktu 1 minggu untuk membawa wanita itu ke rumah ini. Tapi Pi, tidak ada tapi-tapian. Kamu penuhi persyaratan Papi dan perjodohan dibatalkan. Atau, kalau tidak perjodohan itu tetap dilanjutkan. Silahkan kamu pikirkan baik-baik. Ucap Andre yang tak ingin dibantah, lalu kemudian beranjak dari tempatnya. Aku ingin lihat, seperti apa wanita pilihanmu itu putraku. Gumam Andre dalam hati. Ethan menatap punggung Andre. Tangannya mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Apa yang harus aku lakukan? Ethan memarkir mobilnya. Duduk bersandar di mobil itu setelah melepaskan bel pengamannya. Tampilannya telah rapi. Kemeja navy dengan garis abu-abu telah membaluti tubuh kekarnya. Namun penampilannya tak serapi wajahnya. Wajah rupawan itu seketika terlihat kusut. Baju yang baru saja keluar dari mesin cuci. Pembicaraannya dengan Andre semalam membuatnya kalut. Menghembuskan nafas kasar melalui hidung. Sudahlah, aku akan pikirkan nanti. Lebih baik aku masuk, vitamin C ku sudah ada di dalam. Membuka pintu mobil lalu keluar. Merapikan rambutnya dengan bercermin di kaca spion mobil mewahnya itu. Ethan melangkah masuk dengan tegap seperti biasanya. Masuk ke dalam rumah yang cukup mewah milik orang tua sahabatnya, Jason Collins. Hari ini akan diadakan acara syukuran kehamilan istri sahabatnya, Rebecca Collins. Namun karena masalahnya, Ethan lupa membawa kado. Disambut oleh pelayan yang bertugas khusus menerima tamu. Ethan melangkah masuk ke ruangan sesuai dengan petunjuk pelayan tersebut. Namun karena melihat Al, Jason, dan Tuan Collins terlibat pembicaraan serius, Ethan memilih keluar dan mencari keberadaan vitamin C-nya. Melihat ke kiri dan ke kanan. Nah, itu dia. Di tempat yang berbeda, Kimi, Aurora, dan Rebecca tengah terlibat pembicaraan yang cukup serius. Kim, bagaimana pertemuanmu dengan pria itu kemarin? Tanya Rebecca tiba-tiba. Kimi menghela nafas kasar lalu menggeleng. Sepertinya dia menolak perjodohan itu. Buktinya dia tidak mau bertemu denganku. Jawab sedih Kimi. What? Dia tidak datang? Pekik Aurora dan Rebecca secara bersama. Kimi mengangguk membenarkan. Apa aku jelek ya? Mungkin aku tidak sesuai. Siapa yang bilang kau jelek? Ucap Ethan yang tiba-tiba saja ikut bergabung dan duduk di sebelah Kimi dan dengan sengaja menyenggol wanita itu seperti yang biasa ia lakukan saat berjumpa. Kenapa tuh muka? Kalau begini sih memang kamu jelek. Ish, Ethan. Seru kesal Kimi dengan tepukan di lengan pria di sampingnya membuat Ethan dan lainnya tertawa. Kamu tadi belum jawab loh. Siapa yang bilang kamu jelek? Biar aku colok matanya. Ucap serius Ethan mengangkat jari tengah dan telunjuknya mengarah ke mata Kimi. Wanita cantik begini dikatain jelek. Tambahnya lagi. Kimi langsung tersipu malu mendengar ucapan pria itu. Kenapa sih? Apa pria yang ingin kau ketemu kemarin itu bilang kamu jelek? Ethan menatap wanita di sebelahnya dengan serius. Kimi menggeleng. Dia bahkan tidak hadir di pertemuan kemarin. Lirih Kimi seraya menunduk. Ethan terdiam sejenak. Bukankah itu bagus? Semoga saja dia membatalkan perjodohan itu. Gumamnya yang girang dalam hati. Kenapa kamu diam? Sekarang Kimi yang bertanya. Hah? Tidak. Ujarnya tersenyum kaku. Ish, tidak jelas. Kimi menatap dongkol ke Ethan, sedangkan pria tampan itu dengan gebas mengacak-ngacak rambut Kimi. Hush, Ethan, berantakan di rambutku. Tangan Kimi menyisir rambutnya dengan jari jemarinya. Ethan merasa bahagia karena vitamin C-nya itu tidak bertemu dengan pria yang dijodohkan dengannya.
Mungkin ini awal yang baik untuk dia lebih mendekatkan diri ke Kimi, membuat wanita itu jatuh cinta dan membatalkan perjodohannya. Tunggu dulu, bukankah seharusnya ada yang lebih penting lagi yang harus dipikirkannya? Sial,